Bagaimana kalau seorang guru bisa membuat aplikasi media pembelajaran sendiri hanya dalam beberapa menit tanpa harus bisa menguasai coding? Di video ini saya akan tunjukkan trik menggunakan ChatGPT dan Gemini Canvas untuk membuat aplikasi pembelajaran yang bisa disesuaikan dengan materi dan jenjang sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan madrasah. Bukan cuma membuat tampilannya, kita akan mulai dari ide, struktur materi, fitur interaktif sampai menjadi aplikasi yang bisa langsung digunakan oleh siswa nantinya. Jadi kalau misalkan kita seorang guru dan ingin membuat media pembelajaran digital tanpa harus menjadi seorang yang paham tentang coding, simak video ini sampai selesai karena kita akan menunjukkan bagaimana cara pembuatan atau workflow lengkapnya dari awal sampai akhir. Ini adalah tampilan salah satu contoh aplikasi yang sudah jadi. Misalkan ini adalah tentang bagaimana materi tentang petualangan tubuh manusia, yaitu mengenal keajaiban tubuh dan di sini saya contohkan untuk tingkat madrasah. Karena di tingkat madrasah itu ada terintegrasi dengan yang namanya kurikulum berbasis cinta atau KBC. Nah, di sini di aplikasi ini adalah visual yang menarik. Dari pertama misalkan adalah di sini dituturkan apa integrasi dari tiga panca cinta dalam KBC, kemudian alur pembelajaran mendalamnya dari tahap 1 sampai tahap 4, kemudian di sini sudah masuk ke dalam materi-materinya. Misalkan eksplorasi organ, di sini sudah ada materi tentang bagaimana melihat dari anatomi tubuh interaktif. Kemudian di sini bisa dilihat daripada misalkan kita mengklik yang tentang lambung, tentang paru-paru dan lain sebagainya, dan di sini akan dimunculkan tentang bagaimana tentang materi tersebut dan bagaimana tentang hubungannya dengan dari nilai KBC itu sendiri. Jadi ini adalah visualisasi yang menarik. Kemudian di sini ada lab fisiologi yang memang istilahnya bisa melihat simulasi dengan secara mudah hanya dengan mengklik daripada misalkan berjalan santai, kemudian lari dan sebagainya. Kemudian ada juga media studi kasus. Ini ada studi kasusnya. Kemudian tinggal pilih studi kasusnya, kemudian verifikasi, dan dia langsung akan memunculkan hasilnya. Dan ini ada evaluasi atau berbentuk kuis. Kemudian yang terakhir adalah proyek KBC-nya. Nah, di sini kira-kira proyek mini akhir yang bisa dibuatkan oleh siswa itu seperti apa. Nah, ini contoh hasil akhir yang akan kita dapatkan nantinya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita atau trik cepatnya untuk membuat media pembelajaran yang mudah seperti ini dengan beberapa tips dan trik dengan menggunakan Gemini dan juga dengan menggunakan yang namanya ChatGPT. Kita akan kombinasikan keduanya. Nah, sekarang kita akan praktekkan cara buatnya. Yang pertama adalah kita siapkan promptingnya terlebih dahulu. Nah, di sini berbeda. Kita akan membuatkan sebuah prompting. Kalau biasanya kita membuatnya kan selama ini tinggal buka game ini. Misalkan kita buka game ini, kemudian kita tinggal klik promptingnya saja. Nah, sekarang saya bedakan sedikit. Kita akan mulainya dengan membuat yang namanya prompt masternya terlebih dahulu. Kira-kira kurang lebih seperti ini promptnya. Nah, prompt ini nanti bisa di-download atau klik di link yang saya bagikan di dalam deskripsi video. Nah, di sini prompting di sini saya membuatnya adalah sebagai master prompt. Di sini adalah kita akan membuatkan sebuah prompt yang nantinya prompt ini bisa digunakan untuk seluruh tingkatan sekolah, baik itu SD atau madrasah, SMP atau madrasah sanawiyah, dan SMK, SMA, dan juga madrasah sanawiyah. Di sini prompt umumnya adalah bentuknya seperti ini. Nah, cara pakainya bagaimana? Yang pertama adalah saya screenshot dulu prompt ini. Saya screenshot, kemudian hasil screenshotnya itu saya bawa ke ChatGPT. Kemudian saya pastekan di sini. Atau saya upload gambar dari screenshot tadi ke dalam ChatGPT. Kemudian berikutnya di dalam ChatGPT, disinilah kita mengetikkan prompting kira-kira media pembelajaran untuk materi apa yang akan digunakan. Jadi prompt yang digunakan apa? Ini prompt yang digunakan. Saya sudah mengetiknya di sini, kurang lebih seperti ini. Saya contohkan di sini adalah promptingnya untuk yang tingkatan madrasah ya. Jadi kalau misalkan yang untuk untuk sekolah umum biasa, tinggal disesuaikan saja. Karena saya mau contohkan dengan integrasi dengan KBC. Saya ketik prompt ini, kemudian saya pastekan di ChatGPT, kemudian saya besarkan, tinggal diketikkan di sini saja kira-kira untuk mata pelajaran apa mau dibuatkan. Misalkan saya ketik di sini adalah untuk mata pelajaran IPA,
materinya saya ganti ya, bukan organ tubuh ya. Materinya adalah tentang misalkan sistem pencernaan manusia. Misalkan seperti itu. Kalau mau disebutkan kelas berapa, silakan saja. Misalkan saya buatkan adalah kelas untuk SMP ya. SMP berarti kelas fase berapa ya? Fase 7 ya. Fase 8 sajalah. Untuk kelas 8 ya, untuk kelas 8. Kemudian di sini ada gunakan pendekatan mendalam terintegrasi dengan KBC. Kemudian saya tuliskan di sini pilih maksimal 3 Pancasinta yang sesuai dari 5 Pancasila berikut. Ini 5 Pancasinta yang ada di dalam KBC itu sendiri. Promnya simpel saya seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal klik enter. Nah, si ChatGPT dia akan membuatkan prompting yang bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi media pembelajarannya. Nah, di sini promptingnya tinggal klik copy saja. Jadi saya kasih tahu dulu bahwa ini saya menggunakan ChatGPT yang versi gratis, bukan versi Pro. Kemudian ini promptingnya udah jadi. Diperhatikan promptingnya panjang, tapi kita tinggal copy paste saja nanti. Tinggal copy promptnya, kemudian lihat lagi prompt yang dihasilkan, apakah sudah sesuai atau ada mau ditambahkan lagi, silakan saja. Oke, dalam contoh ini saya anggap ini udah sesuai. Langkah berikutnya apa? Tinggal buka Google Gemini, kemudian pastekan promptnya, pastekan promptingnya yang ada di dalam ChatGPT tadi, seperti ini. Nah, nanti kalau sekali lagi kalau mau dia diubah, silahkan diubah saja. Tapi kalau nggak ada mau diubah, ya silahkan gunakan saja. Jadi sekali lagi ini berbicara kepada etika penggunaan AI ya. Jangan sampai ini materinya itu tidak sesuai. Kemudian apabila sudah promptingnya di game ini sudah selesai, jangan lupa di sini pilihnya adalah Canvas. Karena kita ingin membuat aplikasi media pembelajaran interaktifnya. Kemudian di sini adalah kita menggunakan Flash. Kebetulan game ini itu sudah update ke versi yang 37. Kemudian tinggal klik submit. Nah, di sini kita tinggal menunggu proses pembuatan yang akan dilakukan oleh si Gemini Canvas-nya. Baik, sekali lagi sambilan menunggu ini, jadi sekali lagi adalah di proses pembuatannya lagi jalan. Sekali lagi tahapannya di sini adalah yang pertama gunakan prompting master, saya bilang aja prompting utama yang bentuknya seperti ini. Ini boleh screenshot saja, jangan diketik, screenshot saja. Kemudian nanti kalau mau ditambahkan prompting tambahan ya silahkan saja. Misalkan mau ditambahkan apa ya silahkan saja, nggak ada masalah. Kemudian prompting ini bawa ke ChatGPT seperti ini ya, seperti ini. Pastekan saja hasil screenshotnya. Kemudian baru di sini kita buat prompting. Kira-kira kita mau membuat media pembelajarannya untuk siswa sekolah apa, kelas berapa, kemudian materinya tentang apa. Kalau di sini saya contohkan untuk madrasah, ini ya, MSN ya, karena dia ada terintegrasi dengan KBC. Kalau misalkan yang tidak terintegrasi dengan KBC, ya berarti abaikan saja. Jadi prompting di sini silahkan aja buatkan sesuai dengan kebutuhannya kita. Kemudian promptingnya jadi, kemudian dari ChatGPT bawa ke Google Gemini, kemudian jangan lupa pilih modenya adalah Canvas. Dan di sini dia akan langsung menggenerate media ajar interaktif, media ajar visual yang menarik berdasarkan prompting yang telah kita buatkan tadi sebelumnya. Nah, kita tunggu saja di sini prosesnya. Dia langsung lagi berjalan dan si Gemini Canvas dia akan melihat materi-materi yang terkait sesuai dengan apa yang kita kasih di dalam prompting tadi. Promptingnya sekali lagi panjang ya, di sini panjang. Dan di sini pendekatan pembelajaran mendalamnya juga ada di sini. Kemudian di sini gunakan pendekatan pembelajaran untuk mendorong siswa memahami materi-materinya apa. Ini kita bedah prompting sedikit. Kemudian visualisasinya kira-kira tentang apa. Jadi item-item ini kalau mau ditambahkan silakan saja. Jadi tidak mesti harus mengambil dari apa yang disarankan oleh si ChatGPT ini. Kita tinggal nambah-nambahkan apa yang mau ditambahkan. Kemudian simulasinya, simulasi proses pencernaan, buat fitur-fitur tentang perjalanan makanan dan lain sebagainya. Ini ada simulasinya. Ini kayak semacam lab virtual ya. Kemudian eksperimen digitalnya juga sama, aktivitas interaktifnya, ada drag and drop dan lain sebagainya. Kemudian integrasi kurikulum berbasis cintanya juga ada. Di sini ada cinta Allah, cinta ilmu, cinta diri, dan cinta sesama manusia. Karena kita tadi milihnya adalah 3 maksimal.
kemudian refleksi bermana, ada refleksinya nanti di dalam media pembelajaran kita. Kemudian satu lagi studi kasusnya, ini studi kasusnya, kalau nanti mau ditambahkan misalkan ada 2 studi kasus ya silahkan aja ditambahin di sini. Kemudian terakhir desain interface-nya atau antarmuka dari apps yang kita buatkan. Ini panjang ya, jadi ini tinggal di copy paste, sekali lagi kalau mau dikoreksi ditambahkan silahkan saja. Kemudian kita lihat hasilnya, ini jadinya. Ini jadinya. Oke, nah sekarang ada sedikit error ya. Kita ini ada fix errornya, kita coba ini kan dulu. Selesaikan biar errornya itu bisa diperbaiki. Ini karena saya klik tadi karena ada disebutkan error. Nah, udah selesai. Nah, sekarang ini hasilnya udah jadi. Udah jadi. Di sini sudah ada beranda anatomi organ. Seperti ini ya, ada organ ini simulasi ya. Kita misalkan klik kelenjar ludah, kemudian misalkan klik usus besar, dia udah jadi seperti ini dan ada materinya di bawah tuh. Kemudian ini ada perjalanan virtualnya, perjalanan makanan, misalkan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus. Ini ada alur materinya juga sudah dijelaskan. Ada labs eksperimen yang bentuknya seperti ini. Nah, misalkan kita buat prediksinya lebih cepat dicerna atau gini, jalankan simulasinya. Misalkan kita beli kayak gini, jalankan simulasi dan dia akan langsung membuatkan yang bentuknya seperti ini. Eksperimen ya. Nah, ini ada tantangan interaktifnya seperti ini. Kemudian ada studi kasus, ada kuis adaptifnya, dan ada refleksi KBC-nya yang ada di sini. Nah, ini aplikasi yang dihasilkan dari yang kita buat prompting dengan langkah-langkah yang seperti tadi. Nah, ini sekarang langkah terakhir apa? Kita bisa downloadnya dalam file HTML, atau kita bisa bagikan, share dan export. Kita biasanya share, kemudian linknya akan di-generate, link, kita copy link, kemudian kita bisa bagikan ke orang yang lainnya. Misalkan kita bagikan ke siswanya, atau ke guru yang lainnya, atau ke orang lain. Nah, dia akan langsung berbentuk sebuah tampilan dashboard yang aplikasinya kurang lebih seperti ini. Ini ya, ini aplikasinya. Nah, ini sudah bisa digunakan dan langsung nanti tinggal didemokan untuk eksperimen dari materi yang bisa kita lakukan. Nah, di sini ini bisa kalau misalkan pembelajaran ada smart TV atau misalkan alat perangkat digital di sekolah, itu langsung bisa digunakan, bisa diklik secara touchscreen. Jadi ini simple ya, bisa digunakan. Ini satu materi. Kalau buat misalkan untuk semua materi, ya bisa tinggal diganti di dalam prompting yang ada di sini. Prompting yang ada di sini. Baik, itu saja. Singkat, sekali lagi, prompting ini bisa didapatkan di dalam deskripsi dalam video yang akan saya tampilkan di dalam link nantinya sebagai contoh untuk eksperimen bagaimana membuat tips menarik ya dalam mengkombinasi antara ChatGPT dengan Gemini Canvas. Jadi sekali lagi, di ChatGPT kita minta prompt-nya, di Gemini kita buat apps-nya. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.